Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan memperbaiki suara berisik yang berpusat dari saat kita putar di bagian roda belakang. Ini suara berisik noh. Nah. Ke depan. Ke depan tidak begitu parah, cuman yang parahnya ke belakang. Tapi sama saja mengganggu sekali ke telinga. Nah, untuk memperbaiki suara berisik saat kita putar roda belakang ke depan maupun ke belakang, ini berlaku untuk semua jenis motor matic ya, mau Honda, mau Yamaha, mau Suzuki dan sejenisnya. Berlaku untuk motor yang sudah kita sebutkan tadi, baik Honda, Yamaha, Suzuki, yang penting motor matic ya, untuk penganalisaan seperti ini. Nah, untuk kronologi permasalahan seperti ini tidak jauh dari gigi rasio di bagian gearbox bisa jadi ya. Dan selanjutnya yang kedua bisa jadi di bagian bearing bak CVT juga bisa jadi. Dan yang ketiga bisa jadi juga dari bearing as puli. Yang di dalam puli ada dua, bearing bambu dan bearing presan di dalam puli. Nah, sekarang kita coba, ini kan ini tuh masih global ya, terdengar suaranya. Entah itu di bagian bearing bak CVT, entah itu di bagian bearing puli, di dalam puli, entah juga di bagian gigi rasio, dan entah juga di bagian bearing dalaman rasio. Nah, sekarang kita coba perkecil, kira-kira pusat kronologis permasalahan suara ini berpusat dari mana. Oke, langsung kita perkecil. Kita buka di bagian area sini nih, bak CVT. Kita buka. Sob, nyalakan palu sob. Nah ya, pertama penganalisaan kita mulai dari bak CVT ya, bisa jadi juga dari bearing sini nih, dari bearing bak CVT, karena saat kita putar di bagian roda ya, as puli belakang ini berputar noh ya, berputar. Jadi bisa jadi kemungkinan dari bearing ini bermasalah, bearing ini. Nah, ini sudah kita lepas, penganalisan pertama kita lepas, lalu kita putar di bagian roda. Apakah suaranya masih berisik? Apakah sudah tidak? Jika masih berisik berarti bukan dari sini ya. Jika berisiknya hilang berarti dari sini masalahnya. Oke, mudah sekali ya untuk penganalisan, cuman gitu doang. Kita coba putar. Ini bisa teman-teman dengerin. Sekarang ke depan. Nah ya, di bagian bearing sini sudah dilepas. Saat kita putar masih ada suaranya, berarti secara logika bearing ini untuk sementara tidak ada masalah. Oke, karena saat kita putar suaranya masih ada. Selanjutnya kita perkecil lagi, buka di bagian puli, di bagian sini. Ini pakai kunci 19. Panas guys. Untuk di bagian puli depan ini tidak kita ini dulu, karena tujuan kita pertama pencarian masalah suara berisik.
Untuk yang lainnya nanti dulu. Nah, ini sudah kita lepas ya. Di bagian dalam sini, di sini ada dua bearing. Sebelah sini bearing presan dan sebelah sini bearing bambu. Oke, bearing bambu tuh. Ya, sebelah sini bearing presan. Sebelah sini itu. Nah, untuk penganalisan selanjutnya, ini dilepas, sudah dilepas kayak gini, kita putar di bagian roda. Kayak tadi, kalau misalkan suaranya masih ada, berarti permasalahannya di bagian gearbox, di bagian dalam. Jika saat kita putar di bagian roda ini suaranya tidak ada, berarti masalahnya ada di bagian dalam sini. Ya, di bagian dalam puli, kemungkinan bearingnya bermasalah. Sekarang kita coba putar. Oke, sekarang ke belakang dulu. Nah, ini bisa teman-teman dengerin nih. Saat kita putar, tuh. Saat kita putar ke belakang, suaranya lembut. Ini ke belakang, lembut. Sekarang ke depan. Ke depan lembut, ke belakang pun lembut. Ya. Ya, saya kira untuk suara segini dibilang normal untuk di bagian area gearbox, ya, masih terbilang normal. Nggak bakalan terdengar kalau segini. Tuh. Ya, sekarang kita coba pasang di bagian sini. Slot. Ya. Sekarang kita putar nih. Tuh. Ke belakang, ke depan sama, ya. Wih, nyangkut. Ke belakang, ke depan. Suaranya berisik, ya. Berarti ini fix, permasalahannya ada di bagian dalam sini. Nah, lembut tuh. Berarti fix permasalahannya ada di bagian dalam sini, ya. Jadi untuk memvonis suatu permasalahan itu, ya seperti ini, supaya tidak salah proses perbaikan, ya, supaya satu kali vonis tepat permasalahannya, satu kali ganti tepat permasalahannya, yang diganti itu benar-benar rusak. Jadi permasalahan di bagian sini, di bagian bearing sini, bagian bearing puli. Tot, coba kompresornya payan lah gedung. Nah, soalnya tekadangnya ya ngecek kayak gitu. Nah, untuk memperkecil lagi permasalahan, kita perkecil lagi nih. Di bagian dalam sini, di sini ada dua bearing presan. Di sini ada bearing presan dan di sini ada bearing bambu, ya. Kira-kira nih bearing presan apa bearing bambunya yang bermasalah, kita perkecil lagi, ya. Kalau misalkan kita masukin semua kayak gini, ya, otomatis kedua-duanya bearing ini, bearing belakang, bearing bambu dan bearing presan, ini kedua-duanya muter, ya. Jadi kita tidak tahu mana yang rusak. Sekarang kita perkecil lagi permasalahannya, apakah di bagian bearing bambu atau di bagian bearing presan. Nah, untuk penganalisaan kita balikan kayak gini. Jadi untuk mengetes di bagian bearing presannya saja. Bearing bambu sih sebenarnya biasanya jarang sekali rusak di bagian bearing bambu. Apa salahnya kita coba nih. Sekarang kita putar. Nah, kan? Oh. Saat kita balikan seperti ini, otomatis di bagian bearing bambu ini tidak bergerak. Oh, diam saja bearing bambu. Yang bergerak bearing presan, berarti tuh. Ya. Oh. Dari sini kita dapat simpulkan bahwasannya permasalahannya di bagian bearing presan, di bagian sini. Oke. Bearing presan yang bermasalah. Untuk di bagian bearing bambu tidak ada masalah. Sekarang kita buka hardstop. Gak ada kehidupan kompresor mah. Sekarang kita buka di bagian sini. Nah.
Buka tot. Pincak ini bisa bentrok. Terus kan nah, ya. Kayak di muka di bagian dia ya. Ulah sampai ngabentrak itu balik deh ya. Kena rusak berat mah. Panas guys. Ini untuk sekedar memberitahuan ke teman-teman semua untuk pembukaan di bagian sini ini jangan kayak tadi ya. Kalau tadi itu salah nantinya rusak beratnya. Tuh ini juga masukinnya sulit tuh. Misalkan nih kita kasih contoh untuk pelepasan di bagian sini, pasang. Nah, ini diusahakan jangan sampai ngambul ke atas ya, jangan sampai menekan ke atas. Ini tekan sekuat tenaga, klep. Tuh. Nah, diusahakan ini sampai diam seperti ini nih, baru kita lepas tuh. Ya. Kenapa harus begini? Karena kalau misalkan logikanya nih, kalau misal kita pasang kayak gini, set, ya. Jadi ini tidak ditahan, pegas menekan. Saat kita kendorkan di bagian mur, dia akan terpaksa. Belum maksimal si mur ini lepas, dia akan terpaksa tertarik, jepret, ya. Dan alhasilnya di bagian sini, ini akan lama-kelamaan akan menjadi rusak di bagian murnya. Mending di bagian murnya yang rusak, barang di bagian sini nih, misalkan di bagian deratnya yang rusak, nantinya mau tidak mau kalau rusak di bagian deratnya harus ganti di bagian puli. Sedangkan untuk harga puli ini tidak murah, mahal. Oke. Lanjut. Obeng min, obeng gepeng. Nah, sekarang kita buka di bagian dalaman sini, ini debunya juga tebal sekali loh. Ya. Nah, untuk di bagian segitiga di bagian sininya ini sudah tidak ada, tapi tidak masalah, oke. Kemungkinan sebelumnya berisik segitiganya, karena segitiga di bagian sini kalau sudah longgar menimbulkan suara bising, berisik. Nah, selanjutnya kita buka di bagian sini. Untuk pembukaan di bagian sini, ini tinggal kita cungkil di sini, cungkil secara merata sekelilingnya. Nah, kayak gini, tuh. Nah, ya. Tuh. Setelah lepas kayak gini di bagian tutupnya nih. Di sini ada 3 pin, 1, 2, 3, ada 3 pin. Jadi kita lepas di bagian pin ya. Tuh. Ini setiap pinnya ini berpasangan. Ada bearingnya biasanya. Oh, kalau ini enggak. Jadi menyatu biasanya kalau untuk motor Yamaha sih. Ini berpasangan. Kalau ini menyatu sudah. Oh, ada 3 pin, 1, 2, 3. 3 biji, nanti kita bersihkan, kita cuci nanti. Sekarang kita cabut. Nah, jika tidak mau proses penggantian seal, karena di bagian sini sealnya masih bagus, tidak bocor. Untuk pencucian, ini sealnya ini dilepas. Nah, karena nanti kalau dicuci menggunakan bensin, si sealnya akan mengembang, nanti tidak bisa dipakai lagi si o-ringnya. Ada 2 o-ring di bawah dan di atas. Terkecuali mau diganti di bagian o-ringnya baru, nggak apa-apa. Nah ya, nanti kita bersihkan. Untuk seal di bagian sini ini biarin aman. Boleh saja menggunakan bensin, menggunakan air juga boleh, menggunakan deterjen juga boleh. Kalau menggunakan bensin disarankan kalau sudah bersih pakai bensin nih langsung disiram, langsung disemprot. Jadi jangan terlalu lama direndam oleh bensin. Nantinya di bagian sealnya akan mengembang, oke?
Dan untuk pencucian di bagian sini juga, ini sekedar kita ulas. Untuk pencucian di bagian sini ada yang bilang jangan pakai bensin bang, nanti di bagian sininya mengembang. Saya kira mau pakai bensin mangga boleh. Kalau mau menggunakan deterjen pakai air juga boleh ya. Kalau tidak ribet ya boleh menggunakan air pakai deterjen ya, tidak masalah. Tapi kalau menggunakan air dan deterjen lumayan membutuhkan proses yang lama dan keringnya juga lama. Untuk pengeringannya kalau pakai air pakai deterjen lama ya. Dan kalau menggunakan bensin juga bagus sih, cepat keringnya, cepat bersihnya. Yang penting setelah proses pencucian langsung disemprot, jangan lama-lama menggunakan bensin karena nanti silnya akan mengembang. Sebenarnya pakai bensin pakai air juga ada resikonya kalau pengerjaannya tidak bagus ya. Tidak tahu tekniknya, kalau pakai bensin langsung disemprot. Kalau pakai air sama juga, kalau kelamaan pakai air nanti di bagian as-as di bagian sini akan berkarat, kan ini logam besi. Logikanya besi kalau kena air terlalu lama dia akan berkarat, oke? Ya, pakai bensin juga sama, kalau terlalu lama di bagian silnya akan mengembang. Ya, jadi pakai air juga ada resikonya, pakai bensin juga ada resikonya, bisa membuat kesalahan jika proses perbaikannya, pembersihannya tidak menggunakan aturan. Pakai bensin juga harus gimana, pakai air juga harus gimana, oke? Jadi bebaslah mau pakai air mangga, mau pakai bensin juga mangga, tidak masalah, ya. Terkecuali untuk di bagian bearing, kalau di bagian bearing dicuci pakai air itu nggak boleh. Ya, sama sekali nggak boleh kalau bearing dicuci pakai air, harus pakai bensin atau solar. Nah sekarang kita lepas di bagian sini. Nah ya, sekarang kita buka di bagian dalam sini. Bagian dalam sini ada snap ring. Nah kita buka di bagian snap ring. Ini kita bersihkan dulu banyak stempel supaya terlihat nih snap ringnya. Untuk pembukaan snap ring di sini emang lumayan agak ribet karena di dalam letaknya tuh snap ringnya di dalam. Jadi kebanyakan teman-teman yang buat video untuk pelepasan di bagian sini kebanyakan di skip, tahu-tahu sudah lepas, tapi kita enggak nih ya. Secara enggak di skip apa adanya untuk melepas di bagian sini. Klek. Apalagi si ininya, si stangnya udah mulai kurang runcing di bagian ininya. Pucuknya agak susah nih. Tuh. Tangtot. Nah ya, nih setelah lepas seperti ini nih, tuh, ini snap ringnya di dalam tuh sudah terlepas dari dudukannya. Setelah lepas dari dudukannya, ini tinggal kita pukul dari sini. Nih. Ini kita kasih alas tuh, ya kayak gini, cek lanton. Sekarang kita pukul dari sini. Wah. Ya, bisa teman-teman lihat tuh. Si bearing sudah lepas di dalam. Kita pukul saja terus, nanti si bearing bambu di bagian sini akan terdorong oleh bearing yang ada di bagian dalam. Tuh, ya, lepas. Nah,
Nah, posisinya kayak gini, bearing presan nih, cuman tuh. Ini bearing presan letaknya di dalam tuh. Ini snap ringnya, tuh. Ini stempet gemuk tuh. Ya. Ini letaknya di dalam dan ini bearing bambu letaknya di luar. Kayak gini posisinya tuh. Oke, ini akan terdorong. Yang penting pen ini sudah terlepas dari penguncinya. Nih, setelah lepas, tinggal didorong di bagian sini, otomatis akan terdorong. Ini juga akan lepas. Oke. Setelah kayak gini, nih, ya. Ini sudah terlepas. Sekarang kita buktikan ke sini. Kita pembuktian lagi aja nih. Bearing bambu. Nah, ini letaknya posisinya di dalam kayak gini. Dalam dia letaknya. Sekarang kita putar. Nih, berisik apa putar tot? Tuh. Kedenger apa enggak? Enggak ada suara, berisik. Tuh. Ke depan. Tuh, enggak ada. Belakang. Tuh, enggak ada. Ya. Sekarang kita cek di bagian bearing ini, bearing presannya nih yang di luar. Pasang, puter lagi, tuh agak kasar tuh, lagi kaburi kan, tuh. Ya, lebih jelasnya kita coba pasang lagi nih sini. Karena kalau dilepas kayak gini tidak ada tekanan. Pasang lagi satu sebelah sini. Mana aja naringna. Ini bertujuan saat pemasangan tidak rusak beratnya. Ini untuk pemasangan bisa pakai bekas big end, bekas conrod. Ya, kita coba nih. Putar, kan berisik kalau dipasang lagi. Berisik, kita balik. Putar, makin berisik parah. Nah, ya, nih. Sekarang ketahuan permasalahan di bagian sini, kita lepas. Ya. Jadi teman-teman bisa ganti di bagian bearing presannya saja, dan juga bisa ganti sekalian sama bearing bambunya juga nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada di bagian bearing bambunya saja, ya bearing bambunya saja, karena yang rusak bukan bearing. Ya, maksudnya yang rusak bearing presan, bukan bearing bambu. Ya, tapi biasanya beli di bagian bearing di bagian sini ini satu paket bearing puli, ini satu paket bearing bambu dan bearing presan. Jadi kita ganti dua-duanya, bearing bambu dan bearing presan. Kita beli percuma kan kalau misalnya beli satu paket, cuma dipakainya satu doang, sekalian baru semuanya gitu. Karena belinya juga satu paket segini. Kalau misalnya ada eceran sih di bagian bearing presannya saja, ya bearing presannya saja. Ya, berhubung di kita lagi kosong, nggak adanya satu paket segini, jadi sekalian ganti satu paket. Nah, untuk selanjutnya proses pencucian, kita cuci di bagian sini semuanya. Ini juga pibelnya sudah agak retak-retak, ya. Kita cuci, setelah cuci lanjut ke proses pemasangan. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah kita bersihkan semuanya, sudah kita cuci tuh, ya. Nah, bagian sini juga sudah kinclong, sudah bersih. Lanjut kita pasang. Ini untuk di bagian bearingnya, ini sudah kita siapkan. Disarankan untuk penggantian di bagian sini, kalau pakai Honda sekalian pakai yang ori ya, jangan pakai Honda cuman mereknya Honda doang abal-abal, tidak akan awet ya. Jadi kalau pakai merek Honda, Honda yang ori. Kalau mau produk yang lain otomatis, kalau mau pakai produk-produk yang lain diusahakan pakai produk yang sudah ternama, kualitasnya sudah teruji ya. Dan untuk di bagian bearingnya ini dengan kode KPB, ini akur, KPB, KZL sama ya, tidak masalah, sama saja untuk di bagian bearing sini. Sekarang kita pasang. Nah, pertama kita pasang bearing
ini bearing presan nih. Untuk di bagian bearing sini kita kasih stempet ya. Bagian sini serap tuh sih dia. Mana serap amat tuh? Geser tuh, tuh. Serap. Nah, tadi mantap. Serapnya panas. Panasan. Nah, ya. Ini kasih stempet di bagian sini. Karena untuk jenis bearingnya terbuka dan tertutup. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Pasang murah tuh. Nah, bikin rata. Ya, ini setelah kita kasih stempet di bagian bearing, sekarang kita pasang di bagian murnya di bagian sini. Karena nanti kita mau pukul dari sini, bertujuan supaya hidratnya supaya tidak rusak. Ya, oh pasang mur, pasang sini. Sekarang ya pakai betot ya. Nah, kita mau. Nah, sekarang pakai ada yang terbuka dan yang tertutup. Yang tertutup letaknya di bawah kayak gini. Yang terbuka letaknya di dalam ya, kayak gini nih posisinya, jangan salah. Kalau misalkan salah pemasangan di bagian sini, dijamin tidak akan awet ke bagian bearing, karena yang terbuka nantinya letaknya menghadap ke sini, sedangkan di bagian sini banyak debu nanti tersangkut ke bagian bearing, bearing akan rusak ya, kotor. Jadi letaknya kayak ini nanti di dalam itu, yang tertutup letaknya di luar, jadi debu dan kotoran tidak akan masuk ke bagian dalam bearing. Oh, kayak gini, lurusin. Nah, setelah kayak gini ya, sekarang kita bisa menggunakan mata sok panjang, mata sok yang ukuran 21 mili, sok 21 pasang, ini pas. Dan untuk pemukulan kita cabut lagi. Pemukulan juga ada tekniknya, jangan salah pukul. Satu kantot tuh pakai non tuh, itu tuh bosing lap. Nah ya, kita cabut lagi. Untuk pemukulan juga ada tekniknya nih. Kalau kita misalkan pukul di bagian sini, di bagian tengah sini, si bearing akan rusak ya. Jadi yang harus dipukul pinggirnya di sini, pinggirnya. Kalau menggunakan kunci sok mata sok 21, saat kita pukul otomatis yang terpukul pinggirnya. Jadi yang tengahnya tidak terpukul karena di sini lubang ya, bolong. Yang terpukul pinggirnya. Kalau misalnya yang dipukul tengahnya akan rusak bearing ya. Jadi ini alasan kenapa pakai mata sok 21, karena di sininya bolong, yang dipukul pasti pinggirnya yang kena, nggak bakalan tengahnya. Kalau kena pukulan tengahnya ini rusak lagi bearingnya. Sang pukul sampai mentok. Tuh, sudah mentok. Tuh, ya. Setelah mentok, pasang snap ring. Untuk pemasangan snap ring, ini juga ada yang tumpul dan ada yang runcing. Ini yang tumpul, ini yang runcing. Yang tumpul letaknya menghadap ke sana, yang runcing, nih yang runcing letaknya ke atas. Pasang, slap. Nah, setelah masuk kayak gini, setengah, ya. Bisa pakai ini langsung dimasukin, tapi kurang presisi ya. Kalau misalkan pengen lebih pasnya pakai ini lagi, pakai mata sok 21 lagi, pukul lagi. Nah, dia pas, kedudukannya pasti tuh. Oh, di dalam loh. Tuh. Pas, sudah masuk noh. Oh. Ya. Sudah mengunci. Nah, setelah kayak gini, ini kita kasih stempet bagian dalamnya, tambah stempet tuh di bagian bearingnya lagi tuh. Stempet yang dikhususkan untuk bagian CVT
Kalau pakai stempet sembarangan ini akan lumer nantinya, berantakan dan mengakibatkan selip ke bagian area CVT, ke bagian pipel, ke bagian puli depan maupun puli belakang. Setelah kayak gini pasang bearing bambu. Nah ini juga kasih stempet, ini yang baru tuh, stempet bagian sini. Terakhir juga bisa kasih stempet sebenarnya. Nah di sini ada, jangan kebalik juga, yang sini polos tuh. Di sini tuh ada angkanya. Kalau pengen lebih jelasnya berpatokan, di dalamnya ada seal. Tuh. Seal. Tuh ada seal, di sini nggak ada. Jadi yang nggak ada letaknya di dalam, yang ada sealnya letaknya di luar. Jadi seal ini berperan penting untuk menjaga stempet atau gemuk yang ada di bagian dalam supaya tidak lumer, tidak keluar ke bagian sini. Ya, ke bagian sini. Nah, dan tutup ini berfungsi juga untuk di bagian bearing tuh. Berfungsi supaya debu tidak masuk ke dalam dan si bagian stempet yang ada di dalam tidak keluar. Jadi terkunci, terkurung di bagian dalam. Tuh. Nanti ini terkoneksi langsung ke bagian as puli di sini, klek. Nah, ya, sekarang kita pasang. Sekarang pukul pelan-pelan. Nah, bisa pakai ini lagi supaya merata. Kalau untuk pemasangan di bagian sini, ini jangan khawatir, mentokin aja sampai mentok, karena di bagian dalamnya ada pembatasnya di bagian dalamnya. Jadi jangan khawatir kebablasan ke dalam. Tuh. Karena pada dasarnya ukurannya segini tuh. Tuh. Ya, karena di dalamnya ada pembatasnya. Ini sekarang kita pasang, lepas lagi di bagian sini. Sekarang kita pasang lawannya. 14 bisa. Ya. Usuk nambah usuk. Sekarang kita pasang. Nih. Ini juga kasih stempel ke bagian dalam sini. Pasang. Sekarang nih di sini ada pin ya, 3 pin yang tadi. Ini bebas pemasangannya. Di sini bisa, yang di sini bisa, di sini bebas pokoknya nih. Karena diameter pinnya ini sama saja ketiga-tiganya. Pasang. 1. Kita fokus. Nah. 2. 3. Nih, putar arah nih, gelap. Nah, ini terang. Anginan tot. Setelah kayak gini pasang sealnya. Ini di bawah 1, di atasnya 1. Nah, ya. Ini setelah kayak gini, ini kita kasih stempet lagi di bagian sini. Tuh. Ini juga. Ini juga. Nah, setelah kayak gini dipasang o-ring di bagian sini, bertujuan supaya gemuk juga seal yang ada di bagian stempet yang ada di bagian dalam ini tidak keluar ke sini dan tidak lumer ke bagian sini. Nah, tuh, terkunci di bagian dalam. Slep. Tuh. Kan? Udah. Ya. Nah, setelah gini kita pasang pegas, pasang kampas ganda. Nah, untuk pemasangan di bagian murnya juga ini jangan kebalik lagi. Ya. Ini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas. Ini pakai tangan dulu, sudah sekiranya masuk 2-3 derat, 4 derat, baru kita kencangkan pakai kunci. Nah,
Selanjutnya kita tambah stempet lagi di bagian sini biar agak sedikit banyak. Jadi untuk di bagian bearingnya supaya awet, karena di bagian stempet di bagian dalam sini yang sudah masuk ke bagian dalam ke bagian sini ini tidak akan keluar lagi stempetnya, karena di bagian ujung sini ada seal, di bagian sini ada bearing, di bagian ujung sini ada o-ring, dan di bagian sini ada o-ring, di ujungnya juga ada seal, di belakang juga ada seal, banyak seal, jadi nggak akan keluar di bagian stempet. Ya, ini setelah kayak gini, lanjut kita rakit pasang tot, pasang tot. Nah, sekarang kita coba dulu nih, puter tot. Tuh, lembut guys. Tuh, lembut ke depan. Tuh, lembut segini, pasang. Tuh, sekarang kita pasang nih. Sekalian kita tutorialkan pasang ke bagian sini. Ya. Stempet tot. Nah, untuk di bagian roller juga ini sudah agak sedikit gepeng-gepeng roller. Yang penting kita sudah kasih tahu ke yang punya motor, adapun untuk proses penggantian sesuai instruksi dari yang punya motor. Kalau misalkan instruksi dari yang punya motor ganti, ya diganti. Tapi kalau misalkan kata yang punya motor jangan lu diganti, ya apalah daya kita ya. Yang penting kita sudah memberikan informasi bahwasannya di bagian roller sudah bermasalah dan di bagian pibel juga sudah retak-retak. Kalau misalkan kata yang punya motor jangan lu diganti, ya jangankan spare part yang masih layak dipakai, sudah tidak layak dipakai pun kata yang punya motor suruh dipasang saja, ya pasang saja. Yang penting kita sudah kasih tahu masalah-masalahnya. Nah, untuk versi saya pemasangan roller nih, yang tertutup letaknya sebelah sini semua, sebelah kanan, sebelah sini nih, yang tertutup semuanya. Karena untuk daya tekanan yang paling berat itu sebelah kanan. Saat mesin berputar, ya, mesin berputar, muternya ke depan. Ya, berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, dan di bagian roller juga muternya ke depan. Di bagian ini puli primary di bagian rumah roller, ya, ada gaya sentrifugal di sini. Semakin kencang mesin berputar, poros senggol berputar, ini juga semakin akan cepat maju ke depan dan roller akan naik ke atas. Jadi saat mesin berputar yang terkena beban berat sebelah sini semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sebelah kanan semua yang terkena beban berat. Makanya yang tertutup letaknya sebelah kanan semua, supaya mengurangi resiko keausan, cepat aus ke bagian rumah roller. Ini juga kalau sudah longgar nih wajib diganti karena menimbulkan suara klotok saat posisi stasioner di bagian sini nih, slide piece. Sang. Ini juga kasih stempet di sini untuk mengurangi resiko kemacetan, biasanya sering macet di bagian sini nih. Nah, di sini juga ada ulirnya nih. Ada yang ada ulirnya dan ada yang tidak. Yang ada ulirnya letaknya di dalam. Kasih stempet bertujuan supaya cadangan stempet di bagian ulir, supaya resiko kemacetan di bagian boxing di bagian sini ini tidak begitu resiko terjadinya kemacetan di bagian sini. Nah, di dalam ini pasang. Sekarang pibel mana pibel? Ini juga stempet bekas stempetnya jangan berantakan, nanti slip di bagian pibel dan mengurangi ke akselerasi dan stop speednya. Nanti lebih ke akselerasi sih kalau slip, top speednya juga sama. Sekarang kita pasang. Untuk pemasangan di bagian pibel ini jangan kebalik tuh, yang ada kodenya kayak gini, K44 tuh. Kalau gini dibacanya susah, otomatis harusnya kayak gini pemasangannya tuh. Lebih tepatnya kalau yang ada rotasinya enak. Nah, di sini ada ring tebal tuh, ya. Ini bebas pasangan, bolak-balik juga bebas. Kayak gini bebas nih. Sekarang pasang.
Slok. Lawan gigi sela. Selanjutnya ring. Selanjutnya mur 24. 22, sorry. Nah. Ini pakai tangan dulu sampai mentok. Nah. Setelah mentok, ini tinggal ditarik. Slok. Nah. Ini pakai sok 22. Nah, ini pegangin panbel. Nah, bertujuan supaya si rumah roller ini supaya tidak maju ke depan. Kalau maju ke depan ke sini, nanti di bagian rollernya akan ngebalik. Set, jangan terlalu kenceng. Nah, cukup. Ya. 15.000. 230. Oh, sepaketnya 15.000. Tuh, tutup. Nah, selanjutnya kita pasang puli belakang, puli sekundari nih. Ini juga jangan ada stempet, nanti selip di sini. Pasang. Slok. Tarik. Slok. Nah. Ini pakai kunci 19. Ya, ini setelah terpasang kayak gini, tuh kan di bagian pibelnya juga tuh udah retak-retak. Sekarang kita putar, tuh lembut ya, tuh putar lagi, tuh putar deh, kaburi, tuh ya. Ini bisa teman-teman dengerin, tinggal bedakan saja sebelum kita ganti di bagian bearing di bagian dalam dan sesudah nih, putar. Kaburi kan udah lembut. Jadi permasalahannya di bagian sini. Bearing bambu sih jarang rusak. Mana tadi bearing hijau? Nah, jadi yang sering rusak di bagian bearing sini, bearing peresannya. Bearing bambu jarang. Tapi sekalian berhubung di bagian sini belinya satu paket, jadi sekalian kita ganti semuanya, kan sayang beli ori dipakainya cuma sebelah doang, sekalian semuanya baru. Oke. Sekarang kita nyalakan tot. Jadi si pibel supaya kembali pada posisi normalnya nih. Kan? Lembut. Rehat. Ini ada suara sok. Ini dari pibel yang sudah agak mengeras. Sekarang kita pasang. Cukup kena. Ini juga kasih stempet nih. Stempet. Nah, supaya memperkuat ke bagian sini, nih ke bagian bearing, walaupun tidak untuk jenis motor ini, Beat ESP, Beat Digital, Beat Eco, di sini tidak ada sealnya, kita tambah seal saja supaya memperkuat di bagian bearing. Ya, kebanyakan tidak dikasih stempet, jadi tidak dikasih o-ring. Saat kita pasang di bagian bearing, yang muter asnya bukan bearingnya. Kalau kita kasih o-ring di bagian sini, klek, pelornya yang akan muter, kelaharnya yang akan muter, bearingnya yang akan muter. Nih, sekarang kita pasang. Kalau untuk di bagian luarnya tidak kita bersihkan, bukan tugas kita ya, yang penting bagian dalamnya. Bagian luar mah biar yang punya motor suruh ke setim. Ada tugasnya lagi kalau untuk di bagian luar. Bonus luar mah enggak lah. Nanti tukang setim sepi. Kali dapat voucher steam gratis. Steam gratis, nanti aja bengkel udah gede. Kalau ada steam sekalian bonus steam. Nah, untuk pemasangan di bagian sini nih, ini jangan ini dulu yang dipasang. Kalau ini dulu yang dipasang, dimasukin kayak gini nggak akan masuk nih tuh. Oh ya, jadi ini dulu yang dipasang nih. Selek. Baru mau baut.
Jadi walaupun kelihatannya sek, semuanya juga ada tekniknya. Dari hal yang sepele sampai ke yang rumit sekalipun itu ada tekniknya. Ini dulu. Nah, untuk pengencangan menggunakan impact ini, kan ini torsinya di sini ada max minim, ada torsi yang sedang dan maksimal. Jadi di sini tidak ada ukurannya untuk jenis impact ini. Jadi menggunakan piling. Kalau yang belum terbiasa untuk pengencangan di bagian sini, menggunakan impact bisa patah di bagian bautnya. Jadi diusahakan kalau misalkan pemula jangan menggunakan impact pengencangan di bagian sini. Ya, menggunakan kunci T aja, cari aman, terkecuali yang sudah terbiasa. Tuh. Nah, sekarang kita coba putar. Nah, lembut, mantap. Putar lagi. Mat. Nah. Aman, mantap. Ya, baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.